Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan membahas mengenai prinsip pengembangan intervensi psikologi. Terdapat 4 prinsip dasar dalam mengembangkan suatu intervensi psikologi. Yang pertama adalah based on need assessment, yang kedua adalah based on theory and evidence, yang ketiga adalah applying ecological model, dan yang terakhir adalah applying ethical principles. Pada video ini, saya tidak akan membahas mengenai prinsip dasar yang terakhir. Kenapa? Karena kita sudah banyak membahasnya di pertemuan awal. Oleh karenanya, silahkan Anda membuka catatan Anda dan menerapkannya nanti ketika Anda mengembangkan suatu rancangan intervensi. Baik, kita akan mulai ke prinsip dasar yang pertama, yaitu need assessment. Need assessment ini, kalau kita analogikan dengan profesi dokter, maka need assessment ini adalah periode di mana kita misalnya datang ke dokter, kemudian dokter akan bertanya, apa yang dirasakan, sejak kapan, sebelumnya makan apa, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya dokter melanjutkan dengan penggunaan medical tools, misalnya tensimeter, kemudian juga stetoskop, ataupun tools-tools lain yang sophisticated, misalnya MRI, dan lain sebagainya. Nah, dari sana akhirnya dokter menetapkan permasalahan kita apa ya, gitu. Nah, setelahnya baru dokter akan membuatkan suatu resep sebagai intervensi terhadap penyakit kita ataupun adanya penanganan-penanganan lainnya. Nah, kita bisa bayangkan apabila kita ke dokter langsung dikasih obat. Nah, kita nggak tahu ya apakah pas atau tidak ya dengan penyakit kita. Begitu juga dengan pengembangan intervensi di psikologi. Need assessment ini menjadi penting karena dengan dilakukannya need assessment ini, kita bisa mengetahui sebenarnya permasalahan utamanya itu perilaku yang mana ya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, silahkan Anda membuka kembali catatan mengenai functional assessment yang sudah diberikan minggu lalu. Kenapa? Karena memang hasil penelitian membuktikan bahwa intervensi psikologi atau treatment yang dikembangkan berdasarkan hasil dari functional assessment itu hasilnya jauh lebih efektif daripada intervensi yang dikembangkan tanpa melakukan need assessment. Kenapa? Karena pada functional assessment itu nanti kita bisa tahu problemnya apa, reinforcernya apa, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dengan mengetahui aspek-aspek tersebut, kita bisa mengembangkan suatu intervensi yang lebih efektif maupun efisien. Prinsip yang kedua adalah kita harus mendasarkan diri kepada teori dan juga evidence. Apa yang dimaksud dengan evidence? Evidence ini adalah hasil-hasil dari penelitian, gitu ya. Jadi kita apakah harus fokus pakai satu teori tertentu? Tidak. Pada dasarnya kita bisa menggunakan multiple teori ya. Tapi untuk mata kuliah ini kita akan fokus kepada teori-teori behavioristik. Kenapa? Karena itulah yang kita sudah pelajari selama ini. Nantinya kalau misalnya Anda sudah lulus, Anda sudah mengenal banyak teori-teori, maka Anda bisa menggunakan berbagai teori untuk mengembangkan intervensi Anda. Nah, gimana sih penggunaan teori ini? Nah, setelah hasil need assessment, kita mengetahui problemnya. Nah, dari situ kita baru memilih teori mana yang tepat dengan permasalahan kita.
Nah, jadi jangan sampai kita mulainya itu dari teori tertentu, kemudian kita uji cobakan applicability-nya itu pada suatu permasalahan. Jadi dibalik ya, masalahnya apa, kemudian kita cari teorinya apa yang pas gitu ya. Nah, kemudian biasanya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan menggunakan combination of theories. Nah, tapi untuk mata kuliah ini kita akan fokus pada teori-teori behavioristik. Nah, kemudian kapan ya kita menggunakan teori ini? Pada dasarnya ada dua fungsi dari penggunaan teori. Yang pertama adalah untuk memahami permasalahan, dan yang kedua adalah untuk memilih metode atau cara-cara untuk perubahan perilakunya kelak gitu ya. Nah, kita coba bahas yang pertama gitu ya. Jadi teori ini bisa menjadi panduan apabila kita ingin mendefine target behavior-nya apa. Jadi dari permasalahan yang ada di suatu komunitas, misalnya gitu ya, nanti kita bisa menggunakan teori untuk mendefine target behavior yang akan kita fokuskan. Kemudian dengan teori juga kita bisa memahami atau memilih reinforcer ataupun determinan dari perilaku tertentu. Dan yang terakhir, dengan teori kita juga bisa mengetahui target grup mana ya yang bisa nantinya mendapatkan intervensi psikologi kita. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teori untuk memastikan kondisi lingkungan yang akan pas ketika intervensi kita diterapkan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga menggunakan teori ataupun hasil-hasil penelitian untuk mengetahui strategi apa ya yang kita bisa terapkan untuk mengubah perilaku. Misalnya, oh ya, ada reinforcer gitu ya. Kita menggunakan reinforcement yang negatif atau yang positif. Nah, itu kita bisa tahu atau kita bisa menerapkan berdasarkan teori-teori yang sudah kita pahami. Nah, prinsip yang ketiga yaitu kita mencoba menerapkan ecological model. Jadi, ecological model ini memiliki pemahaman bahwa suatu permasalahan itu tidak hanya spesifik permasalahan individu semata, tapi ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi dari permasalahan tersebut. Jadi, misalnya perilaku merokok bisa jadi bukan perilaku individu semata, tapi misalnya di sekolah gurunya menjadi role model karena gurunya merokok di lingkungan sekolah. Itu bisa terjadi. Atau misalnya ada ajakan dari kakak sepupu untuk merokok. Nah, itu merupakan sumber dari permasalahan yang kalau bisa intervensi kita bisa meraih tidak hanya individu tersebut, tapi juga lingkungan di sekitarnya. Nah, model ekologis ini dapat membantu kita pertama untuk memahami permasalahan perilaku dan penyebab-penyebabnya di lingkungan terkait, dan yang kedua adalah menentukan pihak terkait dalam merencanakan dan melakukan intervensi. Misalnya kalau kita melakukan intervensinya di sekolah, maka kita bisa tahu kira-kira siapa ya orang-orang yang akan kita libatkan dalam pengembangan intervensi dan juga pengimplementasiannya. Misalnya karena banyak guru yang masih merokok, mungkin kita harus melibatkan kepala sekolahnya, dan lain sebagainya. Nah, baik, itulah 3 prinsip dasar yang Anda harus terapkan
pahami untuk mengembangkan suatu intervensi psikologi. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda membaca buku dan juga website dan juga jurnal yang ada di bawah ini. Baik, satu lagi jangan lupa silahkan Anda menerapkan prinsip-prinsip ethical principle tadi yang sudah kita bicarakan bersama di awal pertemuan mata kuliah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.